Apa lam itu? Lam itu posisi kita ini, posisi diri manusia yang masih gandeng dengan jasad. Nah, maka lam ini agar supaya dia benar-benar bersatu dengan iman, bersatu dengan ilmu, bersatu dengan nikmat, bersatu dengan takwa, dia harus dialifkan. Jadi lam ini harus di posisi alifkan. Maka apa itu alif itu? Alif itu artinya ulfah, kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para santri Pej Al-Quran Nurus Sofa atau Pondok Pesantren Nurus Sofa, baik yang berada di pesantren Dagus Rizal maupun yang di luar pesantren dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan perlindungan, rahmah, taufik, kasih sayang kepada kita semuanya. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah dimanapun berada, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan lahir dan batin, melimpahkan fadl rezeki yang barokah, diberikan kemudahan segala urusan, keluarganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Apapun yang menjadi cita-cita kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan ridhonya. Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Pagi ini hari Rabu 6 Juli 2022. Saya akan melanjutkan kajian kita tentang sholat ya. Kemarin rukun sholat, qiyam dan takbiratul ihram. Qiyam, gandeng atau gandeng itu bahasa Arabnya sholat. Qiyam, sholat dengan takbiratul ihram berbunyi Allahu Akbar. Qiyam itu rukun fi'li, perbuatan fisik. Allahu Akbar itu rukun qauli, perbuatan qaul atau lisan. Sudah kita bahas itu kenapa qiyam yang pertama ini bersolat atau bergandeng dengan takbiratul ihram. Nah, selanjutnya akan kita bahas rukun fi'li ruku, rukun fi'li ruku, ya, menuju qiyam yang disebut dengan i'tidal. Apa qiyam itu? Berdiri. Jadi rukun fi'li ruku, ya, ruku itu merupakan rukun fi'li, rukun perbuatan sholat, yaitu ruku. Lah, kemudian menuju qiyam. Nah, ini yang gerakan dari ruku kepada berdiri disebut dengan i'tidal. Ini tidak masuk dalam rukun. Kenapa? Karena ini satu. Maka posisi qiyam dari ruku disebut dengan i'tidal ini menjadi satu kesatuan daripada ruku itu. Artinya apa? Ruku itu simbolnya adalah huruf lam. Ruku simbolnya huruf lam. Huruf lam itu identik dengan, mohon maaf, keras artinya. Huruf lam itu membunyikannya adalah lam. Jadi agak membentak begitu. Artinya lam. Lam itu apa? Ya ini, gitu. Jadi perbuatan kita, nah itu artinya lam.
Nah, maka dalam ungkapan lain, kalau kita mengatakan kepada seseorang, ada ucapan di satu kabilah-kabilah Arab itu, kalau misalnya mengusir satu hewan atau mengusir sesuatu yang dalam tanda kutip kita kurang senang, itu dengan ucapan lam gitu. Jadi lam itu maksudnya dia. Artinya apa? Lam itu adalah identik dengan keras. Tadi bukan berarti keras itu jelek loh ya ini. Nah, maka lam ini harus dikembalikan kepada posisi alif. Lam ini harus dikembalikan pada posisi alif. Maka dalam kajian yang dulu saya pernah menyampaikan bahwa lam itulah identik dengan dalam bahasa Jawa itu oncatir sukmo kita dari rogo. Jadi posisinya adalah posisi lam. Kenapa? Karena di situ terjadi tarik menarik antara nafsu dengan ruh, gitu. Antara nafsu dengan iman yang bersifat ruh, antara nafsu dengan ilmu yang bersifat ruh, antara nafsu dengan nikmat yang bersifat ruh, antara nafsu dengan takwa yang bersifat ruh. Itu posisinya lam. Maka orang meninggal dunia atau oncate nyawa kita, oncate nyawa kita menuju Allah Subhanahu, oncatnya diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu posisinya lam. Apa lam itu? Lam itu posisi kita ini. Posisi diri manusia yang masih gandeng dengan jasad. Nah, maka lam ini agar supaya dia benar-benar bersatu dengan iman, bersatu dengan ilmu, bersatu dengan nikmat, bersatu dengan takwa, dia harus dialifkan. Jadi lam ini harus di posisi alifkan. Maka apa itu alif itu? Alif itu artinya ulfah, kelemah lembutan. Maka alif lam itu menjadi sami Allahu liman hamidah. Maka alif lam atau lam alif, gitu, lam menuju alif atau alif gandeng lam, gitu, itu menjadi sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Kenapa? Disitulah sebenarnya inti doa kita. Doa kita itu yang diri kita ini adalah kasar, memaksa, kekasaranmu ya, sifat dirimu yang jaluk-jaluk itu, jaluk-jaluk dan lain sebagainya itu, kamu harus alif itu. Harus benar-benar dengan kelemah lembutan. Harus fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum binikmatihi ikhwana. Hatimu harus benar-benar menjadi lemah lembut agar supaya apa? Lammu itu menjadi ikhwana, menjadi bersaudara terhadap imanmu. Lammu itu benar-benar bersaudara menjadi ikhwana terhadap ilmumu. Lammu itu harus benar, lam itu apa? Nafsumu itu loh. Harus benar-benar menjadi ikhwana terhadap nikmatmu. Lammu itu harus benar-benar menjadi ikhwana terhadap takwamu. Disitulah maka akan menjadi sami Allahu liman hamidah. Maka sami Allahu liman hamidah itu rasanya, latifatul sirrinya atau latifatul akhfanya adalah bagaimana nafsumu yang berupa lam, kekerasan, sifatmu yang keras, amarah, mendorong-dorong, ingin ini, ingin segera. Manusia itu kan gini, innal insana khuliqa min ajalin. Itu kan manusia itu kan ajulah, ya, tergesa-gesa. Ketergesa-gesaanmu itu apa enggak boleh? Boleh, tapi harus digandengkan, disolatkan dengan alif. Maka posisi rukuk yang sebenarnya simbol lam itu kekasaran, ini mesti dialifkan sehingga disitulah akan timbul satu keyakinan benar-benar sami Allah. Apa sami Allah itu? Allah mendengarkan bila lammu itu diulfahkan. Bila lammu itu diikhwankan, dipersaudarakan dengan imanmu. Lammu itu bisa dipersaudarakan dengan ilmumu yang ada dalam dadamu semuanya. Lammu dalam jasadmu itu, sikap kasarmu itu, kesusumu itu, ya tergesa-gesamu itu digandengkan dengan nikmat yang ada dalam darah rasamu. Digandengkan dengan takwa yang ada di dalam dadamu. Baru sami Allah. Maka sami Allah, Allah maha mendengar, mendengarkan apa yang kau minta, apa yang dimaksud, oncate nyawa itu loh, kembalinya dirimu kepada Allah. Posisi lam menuju
qiyam alif. Maka bukan Allahu Akbar. Jadi intikal dari rukuk kepada alif yang disebut dengan iktidal, yaitu iktidal itu kan iktadalah ya'tadilu menjadi adil, yaitu menjadi adil, menjadi lurus, yaitu. Posisi kaku menjadi lurus qiyam ini sebenarnya hakikat oncate nyawa, oncate sukma, oncate dirimu sendiri. Apa itu sukma? Itu ya dirimu sendiri. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan ana. Para sufi memberikan satu ilustrasi ya, sekedar untuk tambahan, bahwa lapisan dada, lapisan hati itu kan ada berapa? 7 apa berapa? Ada yang mengatakan 7, ada yang 16, ada berapa? Banyak sekali. Jadi ada lapisan yang paling luar namanya kolbu. Kolbu itu lapisan luar. Kalau bendanya kan hati itu kotor ya, darah, kental ya. Lapisan yang paling luar namanya kolbu. Lah, kolbu ini masih sering berkolaborasi dengan nafsu. Kenapa? Karena dia dekat dengan jasad. Makanya disebut kolbu ingkolaba yang kolibu molak-malik. Nah, kemudian baru masuk lapisan setelah kolbu, lapisan agak dalam sedikit, namanya fuad. Nah, fuad inilah yang mulai bisa tenang ya. Masuk lagi namanya lub. Apa? Lub. Masuk lagi namanya latifah. Masuk lagi namanya akhfa. Masuk lagi namanya sirri. Masuk lagi namanya latifatul akhfa, latifatus sirri, baru sakofun, baru sakofu apa? Sakofu sakof. Paling dalamnya dalam, dual